luar koridor dari hasil audit tujuan tertentu yang kami lakukan. Ya, itu. Jadi pada intinya bahwa beberapa pengakuan dari kepala desa itu memang kebijakan mengelola program dan kebijakan mengelola anggaran itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, karena memang itu setelah kami audit, Pak, sesuai dengan prosedur audit dan standar audit yang kami lakukan. Kalau misalnya kami tidak mengaudit, artinya tidak ada pengaduan dari masyarakat tersebut, masyarakat atau forum masyarakat Sabandar 1, itu mungkin tidak akan ditemukan berapa yang bersangkutan dalam hal ini kepala desa Sabandar melakukan suatu deviasi, suatu penyimpangan. Jadi penyimpangan itu ada 3 yang kami soroti: penyimpangan administratif, penyimpangan teknis, penyimpangan yuridis. Ya, jadi 3, yuridis, administratif, teknis. Nah, ternyata dari hasil audit yang kami lakukan, ketiga hal tersebut itu terjadi penyimpangan di Desa Sabandar. Ya, penyimpangan yuridis, penyimpangan teknis, dan penyimpangan administratif. Apa yang tadi Pak Haji Eman katakan bahwa tidak ada laporan yang sifatnya disampaikan kepada BPD, diakui oleh kepala desa. Ya. Dan kami juga mewanti-wanti kepada kepala desa yang bersangkutan untuk bisa melaksanakan tugas-tugas administratif kepemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, gitu. Nah, kami tidak ingin bahwa kepala desa Sabandar ini hanya cukup di mulut. Ya, siap kami mengembalikan, siap kami misalnya menindaklanjuti atas kekurangan, atas deviasi, atas penyimpangan yang dilakukan untuk bisa dikembalikan pada ketentuan dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jadi kami tetap akan senantiasa memantau, memonitor. Kami ada dua step yang kami lakukan. Setelah diaudit, maka harus ada tim tindak lanjut yang turun ke lapangan, Pak. Tim tindak lanjut yang turun ke lapangan untuk bisa melihat sejauh mana upaya yang sudah dilakukan atau tanggung jawab yang dijalankan oleh kepala desa atas temuan yang sudah kami tetapkan. Ya. Tadi instruksi Pak sebentar Pak. Silakan. Tadi Kadesa Sabandar sudah terindikasi 3 poin ya Pak ya. Ya. Di antaranya penyimpangan 3 poin, di antaranya menyangkut masalah hukum barangkali ya. Itu seperti apa Pak? Tolong diperjelas kembali sekali lagi Pak. Pertama, penyimpangan yuridis, bahwa di antaranya adalah bahwa terkait dengan informasi yang disampaikan oleh kepala desa, ada program atau kegiatan yang memang tidak dilaksanakan secara utuh. Ya, contoh misalnya Ketapang, Pak. Kalau tadi Bapak katakan bahwa seandainya memang 10 juta, ketentuannya adalah 10 juta. Ya, de jure itu adalah 10 juta. Tapi misalnya diserahkan hanya 3 juta. Kami sudah berhitung. Ya. Dan itu fakta di lapangan bahwa tidak seutuhnya bantuan yang terkait dengan masalah ketahanan pangan itu disampaikan seutuhnya kepada kelompok penerima manfaat. Ya. Dan itu sudah diakui oleh kepala desa. Menyangkut masalah penyimpangan teknis, ini yang terkait dengan masalah prosedur-prosedur yang memang harus dijalankan, di antaranya atas dasar pengakuan dari kepala desa adalah diantaranya adalah masalah rislah, ya, masalah rislah. Tapi kami tidak mengintervensi ke masalah rislah tanah, karena memang di dalam butir pengaduan pada surat pengaduan yang disampaikan oleh atas nama forum masyarakat Sabandar 1 itu tidak muncul, ya, tidak dimunculkan ya, oleh itu. Hanya kalau tidak salah itu 4 butir. Tapi dengan 4 butir juga bahwa desa itu harus sudah mengembalikan 272 juta Pak ya. Nah itu intinya. Tapi yang menyangkut masalah administratif, ada diantaranya adalah SPJ atau surat pertanggungjawaban keuangan yang seharusnya itu dibuat, itu tidak dibuat. Ya, ada itu ya. Nah, kalau misalnya kami rinci, kami perlu buka laporan hasil pemeriksaan.
Tapi pada intinya bahwa penyimpangan 3 aspek tadi, yuridis, teknis, dan administratif itu dilakukan oleh Kades Sabandar. Target Bapak berapa lama Pak untuk bisa menginventarisir pertama sekali untuk mengenai Sabandar gitu Pak ya, mengenai hal dimaksud itu kira-kira berapa lama Pak? Kalau berbicara masalah waktu, Pak, kami belum bisa memberikan satu statement bahwa ini akan bisa diselesaikan misalnya dalam tahun ini misalnya, atau tahun-tahun berjalan misalnya. Karena memang ini terpulang pada adanya pengaduan usulan. Ya, kalau memang kami kemarin itu ada ada pengaduan dan lantas kami tindak lanjuti, itu ada satu ketetapan apabila memang terindikasi dari hasil audit yang dilakukan, auditi dalam hal ini adalah kepala desa harus mengembalikan ke kas desa, maka selama-lamanya adalah 2 kali 30 hari. Ya, jadi ketika Kades menerima atas hasil temuan tim kami ya, tim inspektorat, bahwa harus mengembalikan kurang lebih sekitar 272 juta, maka kami beri waktu 2 kali 30 hari. Apabila misalnya yang bersangkutan tidak saja mengembalikan, nah nanti akan kami serahkan pada APH. Ya, intinya adalah seperti itu. Baik. Jadi kami akan berkoordinasi dengan APH untuk bisa serta-merta APH menindaklanjuti dari hasil temuan atau hasil audit yang sudah kami jalankan. Gitu Pak. Ya, menyimpang sedikit Pak, yang menyangkut masalah tanah yang disampaikan barusan oleh Pak Haji Eman bahwa ada tanah 200 meter yang ditransaksikan oleh Kades Sabandar. Itu bagaimana Pak? Tanggapan dari pihak inspektorat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, sebetulnya kami kemarin itu baru kira-kira bulan lalu kami telah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ya. Itu dasarnya Pak, kami permintaan dari kecamatan karena desa Sabandar itu tidak melaksanakan administrasi. Itu. Maka kami melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu ke sana selama 10 hari. Meskipun saya tidak sebesar 10 hari ya Pak ya. Namun alhamdulillah pada saat itu yang dilaporkan sama kecamatan itu hanya ketapang, kemudian ada pembuatan bahu jalan dan jalan cor, pembangunan jalan cor. Nah dari kegiatan tersebut telah ditemukan hasilnya dan memang ada kekurangan volume itu. Nah terkait dengan tanah yang diduga dia ditukarkan tukar guling katanya. Kami tidak ke sana Pak kemarin karena kami hanya menelusuri sesuai dengan apa yang camat sampaikan. Nah, sekarang Bapak datang ke sini dengan membawa surat aduan. Ya. Insya Allah surat aduan ini akan saya sampaikan ke pimpinan dan kami akan kalau sudah hari tugas akan menelusuri sesuai apa yang ada dalam aduan ini. Tadi diadukan ada tanah, terus ada ambulan. Nah, Mas, mungkin itu kami akan menelusuri sesuai dengan aduan ini. Ada kolektor, ada kolektor, gitu Pak ya. Ini saya aduan terima, akan kami hari ini pun akan saya segera sampaikan ke pimpinan. Mudah, tapi tidak cepat Pak, karena kami pun pada saat ini sedang melaksanakan kegiatan lain. Juga karena kekurangan SDM kami, memang kebetulan Desa Sabandar ini adalah sementara ini adalah binaan Irban kami. Adalah Pak Irban, Bapak Hilman Sujadi. Saya selaku pengerti teknis di sini. Mudah-mudahan dalam waktu 1 atau 2 minggu depan saya sudah bisa berjalan lagi ke Sabandar. Boleh ditawar waktunya Pak? Jangan 2 minggu. Enggak, maksudnya karena kami sedang melaksanakan kegiatan Pak ini Pak. Maka tidak mungkin kami melaksanakan kegiatan di sini juga kegiatan di sana. Ya.
Jadi nanti kami selesaikan kegiatan yang ini. Kami sekarang sedang melaksanakan provinsi audit selama 8 hari. Ya, PUTR. Mudah-mudahan selesai dari PUTR, kami sudah dapat tugas untuk melaksanakan pemeriksaan kedua di Sabanar. Sebetulnya Pak Inspektur sudah memerintahkan ke saya kemarin itu mengenai tanah itu yang tukar guling. Cuman kami tidak punya dasar. Itu pengakuannya Pak, tukar guling dari siapa Pak? Itu antara Pak Inspektur dengan Pak kacamata, dilihat dari kacamata hukum Pak. Ya. Dilihat dari kacamata hukum itu adalah tukar guling karena ada hasil penjelasan Pak Kepala Desa kepada Pak Inspektur. Ya. Tapi kami tidak bisa menelusuri Pak ya karena tidak jelas dasarnya kami ukur ecek kan gitu ya. Nah sekarang kami udah ada pengaduan. Insya Allah kami bisa berjalan dengan pengaduan ini. Ya. Jadi sebenarnya kami itu sekarang karena emang SDM kami di sini sangat berkurang Pak ya. Bayangnya 50 orang untuk membina 360 desa, belum sekolah, belum BPD. Perlu diperbantukan nggak Pak? Perlu diperbantukan nggak? Ya, jadi emang lebih baik kalau seperti ini ya, ada aduan-aduan. Karena pengawasan di desa itu tidak hanya BPD ya. BPD mah urusan sebelah orang sebenarnya. Itu masyarakat. Yang lebih itu ya, masyarakat bisa jadi pengawas. Tapi takut masyarakat apa? Ya, lebih jadi pengawas bisa menyampaikan kepada Wadimor. Insya Allah kami akan tindak lanjuti. Ya, Oke, cepat ya. Ya, izin juga Pak, izin juga gini Pak. Ya untuk percepatan, kami karena ini udah gerah sekali nih melihat perilaku tindakan si Kepala Desa Sabandar begitu ya. Karena dengan waktu yang 3 tahun ini kan cukup lama Pak. Ya kan, kalau kita biarkan semakin lama semakin hancur nih Pak. Ini Pak. Desa Sabandar. Tanpa sepengetahuan Bapak, kami telah melaksanakan ke sana ya. Tanpa